edisi sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, untuk tidak melihat cerita ini karena ya pasti kalian tidak akan mengerti. Selamat datang di channel DC Indonesia. Pada video ini kita akan membahas kembali serial Wonder Woman edisi kelima yang berada di era Dawn of DC. Tanpa banyak cerita ya, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Oke, let's go. Princess Diana berkumpul dengan ketiga pewarisnya, yaitu Donna Troy, Cassandra Sandsmark, dan Yara Flor di sebuah restoran untuk mendiskusikan rencana Diana yang sendirian saja menentang tentara Amerika AXE, ya Amazon Extradition Entity, yang dipimpin oleh Sersan Steele. Ketiga Wonder Girls tersebut tidak setuju membiarkan mentor mereka memikul beban yang seberat itu sendirian saja, dan mereka ingin membantunya juga. Namun dari diskusi yang disampaikan mereka, akhirnya Diana mengusulkan untuk membuat adu kekuatan ketangkasan seperti kontes Amazon, karena dengan cara tantangan tersebut ketiga gadis itu dapat membuktikan bahwa mereka layak diperlukan apa tidak untuk membantunya. Sama saja ini adalah uji coba keterampilan mereka, apakah mereka menang menghadapi mentor mereka sendiri. Diana akan menerima bantuan mereka jika mereka berhasil mengalahkannya, namun sebaliknya ya jika mereka kalah, mereka harus membiarkan Diana sendirilah yang akan melakukan misinya untuk melawan tentara Amerika. Yang akhirnya mereka bertiga pun sepakat, dimulai dari Yara Flor yang pertama yang menantang Diana Prince. Dalam tantangan itu adalah adu ketangkasan memanah. Mereka akan saling menembak dengan anak panah dan tetap diam di tempat saat melakukannya. Siapa di antara kedua mereka anak panahnya yang terlebih dahulu mengenai sasaran, maka dialah yang akan memenangkan tantangan itu. Yara tentu saja menyombongkan dirinya, dan dia pun dengan pedenya percaya diri, dia menyatakan karena kekuatan tenaga di masa mudanya akan memberinya kemenangan, dan meskipun Diana memiliki pengalaman memanah. Kedua pemanah tersebut menembakkan anak panahnya dengan tujuan untuk saling mengenai sasaran. Tembakan anak panah sangat tepat sehingga anak panah tersebut saling bertabrakan dan bukan mengenai sasarannya masing-masing. Mereka menembakkan panah sebanyak 3 kali, dan Yara pun bertanya mengapa Diana tidak menjadikan dia atau Wonder Girls yang lainnya sebagai sahabat karibnya atau sidekick, dan Diana pun menjawab bahwa dia merasa tidak ada yang bisa dia ajarkan kepada gadis-gadis itu, dan bahwa gadis-gadis tersebut telah mempelajarinya. Semua yang mereka butuhkan itu sudah mereka miliki. Namun tanpa diduga, tembakan anak panah Diana mengenai perut Wonder Girls Yara Flor, sedangkan anak panah Yara membuat tembakannya meleset tanpa menyentuh Diana Prince. Dan ini pertanda Diana Prince yang memenangkan kontes pertama. Selanjutnya yang menantang Diana Prince adalah Wonder Girl Cassie Sandsmark. Dalam tantangannya kali ini adalah bukan adu ketangkasan, tapi adalah adu kekuatan panco. Nah, saat mereka bersiap, Cassie mengaku dia tidak pernah melihat dirinya sebagai seorang gadis putri. Dia memang menikmati mengenakan gaun berwarna pink atau menyanyikan lagu-lagu konyol yang sesekali lah yang dia lakukan, tapi yang paling dia nikmati adalah menceburkan dirinya dan bermain dalam lumpur yang kotor. Namun demikian dia bertemu Diana dan segera mulai mengagumi cara Diana membawa dirinya dan cara Diana mengatakan bahwa dia tidak akan diperintah oleh siapapun. Dalam usahanya meniru Diana, Cassie menjadi seorang gadis putri. Kontes dimulai dan Cassie pun mengatakan bahwa Yara melakukan kesalahan dalam menantang Diana dalam kontes keterampilan memanah itu. Nah, di dalam adu kekuatan kali ini yang dirasakan si Cassie, pengalaman bertahun-tahun tidak relevan, dan si Cassie membual tentang mendapatkan ototnya dari Zeus. Sementara Diana mendapatkannya dari Ratu Hippolyta, tetapi Diana menjawab bahwa Hippolyta tidak pernah menyerah pada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Cassie karena mengajarkan adat istiadat Amerika dan mengakui dirinya lemah dalam arti bahwa dia tidak menginginkan bantuan sesama Amazon karena takut melihat mereka terluka demi dirinya. Dengan berat hati, Diana pun membanting dengan Cassie ke meja, dan dia pun akhirnya memenangkan kontes kedua. Dan selanjutnya adalah penantang yang terakhir, Donna Troy.
Di Titans Tower, Donna Troy menantang Diana mengikuti kontes yang tidak dia persiapkan, yaitu bermain video game. Dalam permainan tersebut, Donna Troy memilih Batman sebagai karakternya, sedangkan Diana memilih Superman. Nah, saat pertandingan dimulai, Diana mengulangi komitmennya untuk melindungi Amazon dari agresi Amerika, meskipun itu berarti harus berperang sendirian di seluruh negara bagian. Donna Troy dengan mudah menguasai pengalamannya. Diana mungkin menghabiskan waktunya bersama Superman dan Batman, pahlawan lawas dan pejuang yang terampil. Tetapi Donna Troy menghabiskan hari-harinya bersama Titans yang memiliki pemahaman tentang dunia modern kekinian yang tidak dimiliki Diana dan teman-temannya. Diana pun menjawab bahwa dia telah melakukan lebih dari sekedar menghabiskan waktu bersama Batman dan Superman. Dia telah mengamati bagaimana cara mereka bertarung. Batman tidak pernah berkelahi tanpa rencana, sementara Superman selalu menahan diri. Dengan menggabungkan kekuatan Superman dan persiapan Batman, Diana pun akhirnya memenangkan permainan video game. Donna Troy pun memohon Diana untuk mempertimbangkannya kembali, tetapi Diana tetap pada pilihannya dan Donna Troy pun terpaksa menerimanya. Nah, sementara itu, Sersan Steel telah memulai merekrut pasukan khususnya untuk memburu dan menghancurkan Wonder Woman. Sama seperti Amanda Waller yang memiliki Suicide Squad, Sersan Steel telah meminta bantuan musuh paling berbahaya Wonder Woman yang terdiri dari Giganta, Circe, Angelman, Dr. Psycho, Silver Swan, dan bahkan Grail, ya, putrinya Darkseid. Meskipun asal-usul dan kekuatan mereka itu berbeda-beda, mereka semua bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu mereka semua membenci Wonder Woman dan menginginkan kematiannya. Tapi tidak peduli seberapa keras musuh Wonder Woman berusaha, mereka tidak dapat memahami satu hal istimewa tentangnya, yaitu dia memiliki teman-teman yang mencintainya dan akan menggerakkan langit dan bumi untuknya. Saat Diana Prince berjalan kembali ke apartemennya, Diana menemukan kejutan tak terduga, yaitu di hadapannya ada Wonder Girls yang telah melanggar sumpah suci mereka dan memutuskan untuk tetap membantunya, apapun itu resikonya. Jika musuh Wonder Woman itu bertarung dengan kebencian, ya Wonder Woman dengan teman-temannya akan bertarung dengan kecintaan. Di hari damai lainnya di Themyscira, Trinity menantang saudara angkat laki-lakinya yang dia sayangi, Jonathan dan Damian, untuk mengikuti perlombaan kanguru yang menentukan nama tim mereka. Trinity ingin mereka dikenal sebagai Trinity's Trinity, tapi Damian menganggap nama itu terlihat konyol dan lebih memilih nama Delta Force. Perlombaan pun dimulai dengan Trinity mendapatkan keunggulan besar atas saudara laki-lakinya, ya dia berlaju cepat. Tapi begitu para pembalap tersebut mulai mencapai tepi tebing, John memintanya untuk berhenti dan berbalik arah. Sebaliknya, Trinity melihat ini sebagai peluang untuk menyelesaikan balapan lebih awal dan melakukan lompatan. Tunggangannya, Jumpa Junior, baru saja mencapai sisi lain sebelum tersandung dan melemparkan Trinity dari punggungnya. Jonathan dan Damian pun memeriksa Trinity yang terluka, yang berbicara karena telah melakukan lompatan tersebut. Kedua saudara laki-lakinya senang ternyata Trinity selamat dan Trinity memutuskan mereka harus menyebut diri mereka sebagai Gen S, ya generasi harapan. Jonathan mengaku dia menyukai nama itu dan ketiga saudara itu akhirnya pulang ke rumah. Saat mereka menikmati segelas ambrosia, Trinity mengatakan bahwa satu-satunya cara dia ingin menikmati semua ini selamanya adalah menikmati kehidupan bersama kedua saudara angkat laki-lakinya. Nah, itulah dia ulasan ceritanya. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Yang tidak suka, terima kasih ya karena sudah subscribe.